Sebelumnya kita sudah belajar tentang dynamic routing OSPF ya teman-teman. Nah, teman-teman juga sudah belajar kan tentang RIP, kemudian EGRP. Nah, itu semua adalah jenis protokol IGP, di mana jenis protokol tersebut hanya mampu menghubungkan antar AS yang sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih menghubungkan antar ISP yang berbeda atau antar AS yang berbeda. Nah, di sini kita akan belajar tentang EGP-nya, Exterior Gateway Protocol, di mana protokol EGP itu yang paling banyak digunakan atau satu-satunya yang banyak digunakan yaitu adalah BGP, Border Gateway Protocol. Nah, kita bisa lihat ternyata internet itu adalah kumpulan dari berbagai ISP yang saling terhubung. Di sini misal, di sini nomor AS yang saya gunakan, saya berlangganan menggunakan ISP yang memiliki AS number 7713. Kemudian saya ingin ke Google. Nah, bagaimana cara saya terhubung ke Google? Maka si ISP langganan saya itu harus terhubung juga ya dengan ISP yang ada di Amerika. Ya, seperti di sini ada AS17 174, kemudian AS174 juga dia terhubung dari berbagai ISP di dunia. Ya, di sini kita bisa lihat. Nah, sehingga dari ISP inilah terbentuk yang namanya internet. Nah, kalau kita lihat penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah ya penampakan internet. Di sini ada Facebook, ada Google, ada YouTube yang bisa saling terhubung. Ternyata di sini ada router-router atau ada jutaan router yang saling terhubung menggunakan protokol BGP. Ya, inilah yang akan kita pelajari. Nah, yang kita pelajari yang simpel dulu. Kita akan coba menghubungkan antar 3 ISP yang berbeda. Nah, di sini jadi teman-teman cukup jelas. Jadi BGP itu jenis protokol routing yang menghubungkan antar AS yang berbeda atau antar ISP yang berbeda. Ya, bisa ISP, bisa perusahaan atau instansi yang memiliki nomor AS. Nah, kita bisa lihat ya, di sini banyak sekali domain ya. Kalau kita zoom di sini ada Toba, kemudian ini di sini ada satu yang besar kita lihat. Ini ada MSN, kemudian juga di sini ada Netflix ya, kita lihat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana konfigurasinya. Nah, teman-teman silakan buka paket tracernya ya. Nah, untuk paket tracer kita menggunakan yang langsung ke IBGP ya. Karena BGP itu ada dua teman-teman. Satu eBGP, dua ada eBGP. Nah, ini sama seperti interior menghubungkan antar AS yang sama. Nanti penerapannya ya sama sepertinya. Seperti interior juga. Nah, sekarang karena di paket tracer ini tidak support IBGP, maka kita langsung ke EBGP. Nah, sekarang silakan teman-teman siapkan routernya. Di sini saya menggunakan router yang 1841. Saya siapkan 3. Kemudian saya siapkan juga kabelnya. Saya buat topologinya dulu ya. Ini misalnya ISPA dengan AS-nya 10. ISPB kita kasih 20, ISPC kita kasih 30. Nah, oke, kemudian kita kasih IP address-nya juga.
Sambil dibuat juga ya teman-teman, biar kita bisa sama-sama konfigurasinya. Ya, kita kasih loopback juga ya di sini. Alamat loopbacknya kita kasih satu-satu biar gampang mengingatnya bahwa ini adalah router 1. Ini kita kasih 22. Sini 3. Oke, topologinya sudah selesai di sini. Sekarang kita akan coba konfigurasi ya. Pertama di sini dulu ada ISPA. Kita klik router ISPA di sini. Anggapannya di sini ada router ya. Anggapannya di sini ada 20 router misalnya. Di sini ada 20 router juga teman-teman. Jadi ini adalah router yang menghubungkan antar AS-nya. Seperti itu. Ya, di sini ada interiornya. Biasanya paling banyak digunakan itu adalah OSPF atau satu lagi itu adalah ISIS, intermediate system. Nah, sekarang kita akan konfigurasi ya. Masuk privilege mode, kemudian global config. Boleh kita berikan namanya juga sistem, hostname, ISPA. Kemudian kita masuk ke interface-nya ya. Kemudian aktifkan interface-nya karena by default dia keadaan mati interface-nya. Kemudian kita pasang IP address-nya. Interface loopback-nya langsung kita buat. Oke, sudah selesai. Kemudian kita langsung konfigurasi BGP-nya. Router BGP, kemudian di sini nomor AS-nya. Di sini sesuai topologi yaitu AS-nya 10. Kemudian di sini kita sebutkan neighbor-nya berapa. Neighbor itu adalah IP tetangga. IP tetangga itu yang ini seperti ini, yang direct langsung ya sesama interface. Yaitu nanti yang akan kita kasih itu 12.2. Kemudian bukan subnet Mas. Tapi setelah neighbor itu kita kasih dia adalah remote AS-nya. Remote AS-nya berapa? Yaitu 20. Ya sesuai yang ada di sini. Kemudian enter. Setelah itu baru kita advertise network 12.12.12.0. Kemudian max-nya adalah 255. Kita advertise juga yang 1.1. Max-nya adalah kita kasih. Oke. Di router A sudah selesai, kemudian kita lanjut ke ISP B ya. Tadi di ISP A sudah selesai ya. Kita lanjut ke konfigurasinya. Masuk ke interface-nya. Kita aktifkan. Oke, setelah aktif kita pasang IP address-nya yaitu 12.12.2. Kemudian interface loopback-nya ya teman-teman. Kalau kita pasang dulu deh IP address yang di sebelahnya, yang di sini ya, FA01. Masuk ke interface FA0/1. No shutdown. IP address kita pasang sesuai topologi ya di sini. Nah, setelah itu kita baru interface loopback-nya.
Setelah kita pasang IP address, kemudian baru kita aktifkan router BGP-nya. Di sini sesuai topologi yaitu AS-nya adalah 20. Kemudian kita panggil neighbor-nya yaitu 12 12 12 1 ya, yang mengarah ke sini ya. Kemudian remote AS-nya adalah 10. Oke, dia langsung agensi sangat cepat sekali. Artinya sudah saling terhubung. Sekarang kita hubungkan dengan tetangga ISPC. Sama, kita put neighbor, kemudian kita pasang 232323.3 remote AS 30. Selesai. Setelah itu kita lakukan network. Kita lakukan advertise ya. Network 12 12 12 0 max-nya kemudian sorry oke. Sekarang kita lanjut ke root ke ISPC-nya. ISPB selesai. Kita akan coba di sini. ISPC. Masuk ke interface-nya FA00, kemudian kita aktifkan, pasang IP address-nya. Setelah selesai, kemudian juga kita aktifkan interface loopback-nya. Setelah kita pasang IP address, kita aktifkan router BGP-nya sesuai topologi yaitu memiliki AS 30. Kemudian kita panggil neighbor-nya yaitu 23 23 2 dengan remote AS 20. Remote AS 20. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita advertise networknya. Max-nya nah, sudah selesai. Kita coba lihat do show IP route. Apakah sudah ada? Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini ada loopback 222 dan loopback 12 12 0. Jadi kalau kita ping misalnya ke 12 12 pasti bisa do ping 12 12 12 1. Jadi sudah bisa. Nah, kalau kita tulis lagi do BGP show BGP, ya di sini ada show IP BGP summary. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini tetangganya ada 23232 dan memiliki state-nya adalah 4. Ya. BGP itu dia menggunakan atribut base patch ya. Dia patch terbaik dia akan lalui. AS patch ya, ada 2 BGP AS patch yang dilewati menggunakan 48 bytes ya. Seperti itu. Jadi penerapan BGP
Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman chat di kolom komentar. Teman-teman juga bisa nanti dapatkan sertifikat BCP dari APJI ya teman-teman. Kalau berminat silakan teman-teman chat di kolom komentar, nanti saya akan kasih linknya dan cara mendapatkan sertifikat BGP di APJI. Nah, syaratnya harus menyelesaikan konfigurasi sederhana seperti ya topologi berikut. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya.